Baik, kita mulai saja. Pokok bahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah penggunaan modal bootstrap di Laravel. Materi sebelumnya kita sudah membuat bootstrap di Laravel, ya. Bagaimana caranya untuk menambahkan aset ke dalam bootstrap, ya, terutama di folder public. Nah, kemudian kita coba untuk membuat uh, root-nya. Selanjutnya setelah kita membuat root, kita membuat controller, ya, dengan cara menggunakan perintah PHP Artisan, ya, max controller. Kemudian yang berikutnya kita buat juga view-nya, ya. Nah, menggunakan view template, ya, kita menggunakan view template. Nah, kemudian kita coba, ya, kemudian kita latihan, kita akhiri dengan mencoba menampilkan di browser. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah modal bootstrap. Modal bootstrap itu apa sih? Gitu ya. Modal bootstrap itu sebenarnya apa? Nah, ini dia. Kita coba, ya. Oke, baik. Nah, ini dia. Nah, ini menampilkan, ya, eh, modal bootstrap, ya. Modal bootstrap ini, ya, di Laravel. Oke, ya. Ya, saya konfigurasi dulu terlebih dahulu. Sebentar, iya. Saya lakukan modifikasi. Nah, ini ya. Ini eh, oke. Jadi untuk modal bootstrap, ya, itu adalah, ya, itu adalah, nah, ini dia, ya. Nah, sebenarnya saya lewati saja, ya, skip saja. Nah, ini dia. Jadi modal bootstrap itu pada intinya itu adalah bagaimana cara membuat sebuah form, ya, membuat form yang mengambang, ya, mengambang di atas apa namanya, di atas Windows yang aktif, ya. Nah, ini berfungsi apa saja, ya. Yang pertama, kita bisa mengakses tanpa harus keluar dari halaman yang kita buat. Artinya apa? Di sini misalkan kita membuat halaman tampil, tampil. Nah, kita tidak harus membuat lagi halaman baru, ya, yang notabene akan menambah jumlah halaman lebih banyak. Ini cukup kita menggunakan satu halaman saja. Ya, hanya resikonya, ya, resiko yang harus kita hadapi di sini adalah semakin banyak kode program yang harus kita buat. Tetapi ada trik yang harus kita lakukan, ya, supaya kita tidak terlalu banyak untuk mengetik. Ya. Apa caranya? Caranya adalah dengan mengcopy. Mengcopy kode-kode yang sama, ya, terutama di bagian konten, kemudian yang berikutnya kita ubah, gitu ya. Kita ubah, kita ganti, kita replace, ya. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak mengetik, ya. Terutama yang apa namanya, terutama bagi mereka yang alergi terhadap mengetik kode program. Sebenarnya apa namanya, untuk mengetik kode program itu, ya itu adalah sebuah keahlian dari seorang programmer, ya. Dan itu harusnya tidak menjadi sebuah keluhan, gitu ya. Karena
karena kita akan membuat sebuah karya ya yang hasilnya nanti akan bermanfaat ya bagi pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi intinya sih sebenarnya ya kita memiliki beberapa trik ya, beberapa cara, beberapa teknik hanya saja apa namanya kita harus lebih ekstra ya dalam hal ketelitian ya dalam hal ketelitian karena apa? Karena kode yang ditampilkan pada kesempatan kali ini itu boleh katakan sudah diuji cobakan ya sudah diuji cobakan, sudah dibuat ya sudah dilakukan debugging dan sudah apa namanya sudah tidak ada masalah lagi ya, dan berhasil ya sehingga apa namanya untuk keluhan yang nampaknya menerpa sebagian dari calon programmer, saya bilang calon ya karena yang namanya programmer itu ya mau nggak mau ya kita harus mengetik sebuah coding ya mengetik coding entah itu banyak entah itu sedikit yang namanya coding ya itulah ya kita harus mengetik gitu loh. Dan mengetik juga tidak seperti kita membuat tulisan di Word atau tulisan di Facebook atau tulisannya yang artinya tulisan tersebut tidak memiliki makna sama sekali. Tapi untuk coding kita intinya mengetik sebuah sintak ya, tetapi tidak dalam artian memiliki peranan yang cukup besar, memiliki arti yang besar ya dibandingkan dengan kita mengetik di Word. Kalau mengetik di Word sih kita tinggal apa namanya nih, tinggal melihat saja ya kemudian kita ketik ya atau misalkan kita ketikkan kolom komentar ya selesai ya. Tetapi kalau untuk mengetik coding ya kita dibutuhkan juga keahlian apa namanya penalaran secara logika. Itu ya bedanya antara programmer dengan Eee, calon programmer atau yang belum programmer, ya itu ya. Oke lanjut. Nah, ini yang sering sekali, apa namanya, saya berikan pemahaman pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, lakukan, konfigurasi di bagian root dengan controller, ya. Mungkin kalau untuk bagian root, nah seperti ini, bagian root-nya, nah ini. Nah, untuk bagian root ini tidak terlalu banyak mengetik ya. Kembali lagi saya bahas mengetik ya. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang apa, terutama yang pemula yang mengeluhkan banyaknya kode program dan tidak paham ya, tidak paham. Tidak paham karena apa? Karena memang tidak mengikuti ya pertemuan ini dari awal. Jadi di tengah-tengah ya tiba-tiba harus ikut yang ngetik ya keluhannya kodenya terlalu banyak dan tidak jalan. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya ini di awal pertemuan ini sudah saya bahas ya. Ini untuk root ini wajib ya, wajib banget dipahami. Nah, khusus untuk di materi kita kali ini, kita akan membuat alias, semacam alias untuk memanggil apa? Untuk memanggil controller, di dalam hal ini mahasiswa controller, ya, yang di dalamnya fungsinya adalah mahasiswa. Ya, ikuti saja dulu ya, diikuti saja dulu. Jadi ini di dalam apa namanya? Di dalam mahasiswa controller ya di bagian controller nanti ketika kita panggil mahasiswa controller ya titik PHP ini di dalamnya ada function namanya mahasiswa, saya sebut function saja ya supaya memudahkan Anda untuk memahami. Kemudian kita berikan nama alias, ini pakai name ya, pakai alias atau name, ini T mahasiswa. Kenapa? Agar kita untuk memanggil controller ini tidak terlalu banyak ya untuk menelusuri ya di bagian mana
ya, di bagian mana controller ini dibuat. Jadi sudah didefinisikan terlebih dahulu. Sebagai contoh ya, ini project tampil mahasiswa. Ya, namanya boleh ganti, boleh saja dia namanya simpan, boleh saja dia namanya update, boleh saja dia namanya hapus. Tapi ketika ya dihadapkan dengan mahasiswa controller add mahasiswa, ini dia akan mengeksekusi ya mahasiswa controller titik PHP, fungsinya adalah mahasiswa dengan name ya T mahasiswa. Ini sering ini sudah saya apa namanya saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini bagian root ya. Ini saya ulang lagi ya. Dan di sini menggunakan get. Kenapa harus menggunakan get? Karena kita dalam posisi itu mengambil ya, kita untuk menampilkan. Jadi kita gunakan apa namanya? Get. Ya, ini bisa dibaca lagi di dokumentasinya antara get dengan post, perbedaan get dengan post itu seperti apa. Nah, kemudian yang post di sini, karena ini mengambil nilai dari form, maka kita gunakan post. Ya, kita gunakan post di sini. Nah, nama fungsinya adalah simpan dengan nama alias, alias ya, alias name, S mahasiswa. Untuk nama alias boleh apa saja. Ini digunakan di mana? Ini digunakan ketika kita masuk ke halaman view. Ini semuanya di halaman view. Ya, ini semuanya di halaman view. Ya, di halaman view, ya, kemudian kita panggil satu persatu, ya, dengan function yang ada di sini. Ya, kemudian post update mahasiswa, ya, karena ini form juga, ada namanya form update mahasiswa. Kemudian get, nah ini dia. Get tidak mengambil nilai dari form, tapi mengambil nilai dari browser. Ya, kita mengambil nilai dari browser langsung ini ID mahasiswa, ya, kemudian apa namanya diberikan kepada controller yang namanya hapus. Name-nya D mahasiswa itu maksudnya delete mahasiswa ya. Tapi Anda boleh menggunakan nama yang lainnya terserah sesuai dengan keinginan Anda. Ini menggunakan get ya. Kenapa? Karena kita mengambil bukan menerima ya, menerima masukan dari form ya. Oke ya, itu ya. Oke, berikutnya di controller. Di bagian controller, nah ini. Perintah untuk membuat controller ya, ada dua. Yang satu manual, yang satu menggunakan perintah PHP Artisan. Ya, ini sudah ada di materi sebelumnya. Ya, silakan Anda kutip lagi. Nah, ketika Anda membuka terminal yang ada di Visual Code, nah ketika Anda masuk ke apa namanya eh, from Laravel atau from project Anda, ini kita ketikkan PHP Artisan Make Controller. Ya, mahasiswa controller ini controller. Kemudian ada tanda seperti ini. Ini maksudnya apa, Pak? Ini maksudnya adalah enter. Ya, bukan tanda panah. Kalau tanda panah cari tanda panah di sini tidak ada gitu ya. Ini simbol enter. Ya, ini simbol enter, bukan entar. Kalau entar ini kita tidak akan mendapatkan hasilnya ya. Nah, ketika kita tekan tombol enter, maka di sini muncul controller create successful. Artinya kita sudah mendapatkan mahasiswa controller yang melalui sebuah terminal. Kemudian kalau sudah ya kita apa namanya stop atau end atau kill terminal. Ya. Oke. Berikutnya konfigurasi controller. Sini juga penting. Sini juga penting ya. Ini sudah disampaikan di apa namanya di pertemuan sebelumnya ya. Ada database DB di sini ya. Kemudian ini ada DB untuk kode mahasiswa ini sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, nih. Oke, selanjutnya di sini itu adalah lanjutan dari kode tadi. Nah, ini adalah function mahasiswa. Function mahasiswa ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan ya, menampilkan isi dari tabel mahasiswa dengan perintah dari Laravelnya atau perintah dari
MySQL DB-nya itu adalah get. Berikutnya return view, ya view mahasiswa kita panggil ya view mahasiswa, kita bawa nilai mahasiswanya berupa apa namanya tabel mahasiswa dengan kode ya ada tambahan. Nah, kalau misalkan kita ingin membungkus atau mengenkapsulasi statement yang ketiga, tentunya kita harus memberikan tanda koma lagi di sini. Tergantung kita mau mengenkapsulasi berapa perintah atau berapa statement. Ya, ibaratkan ini adalah array-nya, ini adalah array. Ya, array pertama, ini array kedua. Ya, karena di Laravel dengan di kode ini tentu sama, kita menggunakan konsep array. Oke, lanjut. Ini konfigurasi yang ketiga, ya. Ini, ya, menyimpan value dari tambah mahasiswa blade.php. Ya, ini ya. Jadi mahasiswa ya simpan dalam tabel mahasiswa, insert ya ID mahasiswa. Ini sudah disampaikan juga pada pertemuan sebelumnya. Name mahasiswa request ya T0, T1, T2 itu adalah nama form ya. Jadi kenapa sih Pak ini harus simbolnya T0, T1, T2 supaya gampang untuk mendefinisikan sebenarnya. Memudahkan. Tapi kalau misalkan Anda lebih cenderung, Pak, saya bagaimana kalau saya membuat ID mahasiswanya itu request-nya dengan FRM mahasiswa? Bolehkah? Boleh. Ya, ini tidak masalah. Sepanjang nama form yang ada di sini, ya, yang ada di bagian controller sama dengan yang ada di form yang di bagian view. Ya, yang di bagian view blade.php ya. Nah, ini. Selanjutnya ini mengalihkan ke halaman, nah ini ada status data berhasil disimpan. Ya, ini di pertemuan kali ini kita akan menggunakan apa namanya itu sebuah alert, sweet alert. Nah ini kita lihat ya. Yang berikutnya yang perintah update. Ini perintah update-nya seperti ini bukan tambah ya, ini harusnya update ya. Tapi kenapa ini dari form tambah mahasiswa sebenarnya bukan form tambah mahasiswa tapi V mahasiswa blend.php, maaf ya. Ini ada kesalahan ketik. Jadi V mahasiswa blend.php ini ya. Where ID mahasiswa, nah ini ya nama formnya ya, kemudian oke. Ini lumayan agak banyak ya, jelaskan sini satu persatu. Nah ini untuk hapus ya, sama untuk hapus juga kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ada sweet alert ya, data berhasil dihapus ya. Nah ini ya, oke. Nah section 2 sekarang view. Nah untuk view, nah ini ya namanya view template. Pertama ada dua ya. Yang ada dua ya yang harus kita konfigurasi. Yang pertama di bagian template. Nah, vtemplate di sini mungkin minggu lalu ya ada yang sudah mengetikkan seperti ini tidak bisa berhasil ya ketika dieksekusi bermasalah di sini. Kemudian saya sarankan untuk mengkosongkan root mahasiswa karena apa? Karena belum ada apa namanya? Belum ada root-nya. Ya, root name-nya belum ada. Tapi sekarang root name-nya sudah ada tadi ya yang pertama sudah kita buat. Nah, root mahasiswa, nah ini silakan nanti dibuka lagi kalau sudah langsung di save. Ini yang pertama. Ya, konfigurasi div template blade.php. Sederhana kok. Ya, ini aja. Ya. Kemudian, nah ini yang berikutnya v mahasiswa blade.php. V mahasiswa blade.php. Nah ini banyak coding yang harus kita ketikkan di sini. Ya, mungkin sebagian Anda mengeluh ya, terutama bagi yang bukan calon programmer. Ya, saya katakan bukan calon programmer, kenapa? Kalau yang namanya calon programmer ini tidak ada keluhan. Ya, maaf ya, saya agak sedikit mengkritisi. Ya, kalau namanya mahasiswa calon programmer, ya harus mau mengetik, ya, walaupun itu banyak, tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan. Nah, ini yang pertama. Nah, ini saya bagi-bagi. Yang pertama tampil dulu. Nah, ini
Ini untuk tampil, ya. Tampil pertama ya, tampil. Nah, ini session status ya, ini untuk menampilkan sweet alert. Nah, ini ada BTN tambah ya, modal. Ini akan ketika tombol apa namanya tombol tambah itu ditekan, maka akan muncul sebuah bootstrap modal. Ya, bootstrap modal muncul ya di tengah-tengah apa namanya Windows yang kita jalankan. Nah, ini fungsinya seperti ini. Yang kedua, penggunaan apa namanya bootstrap modal itu untuk menghemat jumlah halaman. Kita tidak perlu membuat halaman tambah, kita tidak perlu membuat halaman edit, ya, kita juga tidak perlu lagi membuat halaman hapus, ya, yang notabene menambah jumlah halaman. Ya. Jumlah halaman tentu codingnya juga akan bertambah lagi. Nah, kita gunakan yang praktis saja. Kita buat satu halaman, tapi kita bisa dieksekusi, ya, bisa mengeksekusi, ya, sekaligus, ya, baik itu tambah maupun update. Oke, ini yang pertama. Nah, yang kedua ini ya, ini perintah untuk apa namanya, untuk menampilkan uh, sweet alert. Nah, ini adalah judul kolom, ya, judul kolom. Nah, kalau tadi judul kolom, ini adalah isi dari kolomnya, ya, sama dengan apa namanya yang ini tampil. Ya, ini untuk tampil ya, masih tampil. Nah, ini tambah, ya, yang ini untuk tambah. Nah, ini modal tambah mahasiswa, ya. Di sini ada root S mahasiswa. Nah, ini tadi ya, yang ada di bagian root. Ini alias name alias ya, name aliasnya adalah ini. Jadi namanya ini S mahasiswa itu kan mengeksekusi tanpa kita harus apa ya, mengkonfigurasi eh, letak dari controller yang namanya simpan mahasiswa. Itu ya, itu kalau kalau kita apa namanya, kalau kita buat halaman untuk mengeksekusi halaman simpan di bagian controller, maka kita akan mengetikkan dengan perintah slash kan. Slash ya, kemudian publiknya apa ya, kemudian bla 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 bla, banyak sekali. Ya, seperti di latihan yang pertama ya, latihan pertama kita itu kita masih menggunakan alamat secara apa namanya, secara virtual, belum 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 alias. Nah, ini formnya hampir sama ya, formnya nggak ada perubahan. Cuma ini sudah di apa namanya, di embed ke dalam Bootstrap ya. Ini masih sama ya, ini masih sama form group ya, ini kita cuma mengembed saja ya, tidak membuat yang baru ya, tinggal tambah 4 ya, seperti ini. Simpan data mahasiswa ya. Berikutnya edit ya, ini edit, halaman edit. Nah, pastikan kalau halaman edit di awal ya kita berikan perintah for each ya, seperti yang ada di form tampil. Kenapa harus ada for each di awal apa namanya, kode edit mahasiswa? Karena ini semata-mata untuk memberikan apa namanya, hasil ya dari tabel mahasiswa. Oke, edit ya, ini ID-nya ya, kemudian form ubah data mahasiswa, root-nya adalah U mahasiswa, artinya update mahasiswa. Ya, ini masih sama ya. Ini juga sama ya, ini juga sama ya. Nah, ini sampai dengan end for each ya, ini end for each ya, ini end for each. Nah, end for each ini adalah untuk menutup pengulangan ya, pengulangan dari apa namanya, dari form ya.
Oke, ini juga masih bagian dari edit mahasiswa and section. Ini masih bagian dari konten. Ini ada push, ya. Push ini untuk apa? Push ini untuk JavaScript, ya, untuk Sweet Alert. Nah ini ya, Sweet Alert, ya, ini pakai Sweet Alert. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga itu adalah pengujian. Nah, untuk pengujian, ya ini jalan browser, ya, seperti ini, ya. Nah, ini klik tombol tambah dulu, ya. Kemudian akan menghasilkan seperti ini. Ya, seperti ini, ya. Hasilnya nanti seperti ini. Ya. Nah, kita langsung saja ya, kita coba ke browsernya ya. Kita coba ke browsernya. Kita coba langsung ke browser. Oke, sebentar. Saya butuh. Nah, ini dia browsernya ya. Kita akan coba ke browsernya, kita akan coba untuk menambahkan ya. Kita klik dulu. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Kita klik tambah di sini. Ya, ini klik tambah. Nah, sudah muncul ya ID mahasiswanya nih. NIM-nya misalkan kita ketik 41 berapa ya? 41. Nah, ini dia. 7, kemudian nama mahasiswanya misalnya dia ya Sukendar ya, misalkan tanggal lahir ya, misalkan tanggal 22. Nah, ini adalah bentuk dari tampilan modal Bootstrap atau Bootstrap modal. Oke, berikutnya jurusan misalkan sistem informasi ya, keterangannya misalkan reguler pagi ya, reguler pagi ya. Oke, kemudian berikutnya simpan. Kita menyimpan. Simpan data mahasiswanya, kita simpan. Ya, ini akan muncul. Nah, ini yang dinamakan dengan Sweet Alert ya. Ketika nama Anda di sini ya, nanti ini jadi tugas Anda ya. Jadi ketika nama Anda di sini data hasil disimpan. Ya, klik OK. Nah, ini muncul ya, dia Sukendar. Nah, ini untuk menambah. Bagaimana kalau untuk ngedit? Nah, ini tinggal kita klik saja. Nah, muncul ya Bootstrap modelnya. Misalkan yang, nah ini ya yang kita ubah, misalkan R-nya jadi besar. Nah, ini reguler pagi. Ya. Oke, pagi kita ubah di bagian keterangan, kita update ya. Kita coba update. Nah, ini ya kelebihan dari Bootstrap model ya. Bootstrap modal ya maksudnya. Oke, hasil seperti ini ya. Nah, ini ya, jadi reguler pagi ya. Nah, bagaimana kalau kita menghapus? Nah, ini kita klik menghapus. Ya, kita klik hapus. Nah, seperti ini ya. Nah, kita hapus. Muncul lagi ya, ini ya, muncul kembali ya halaman tampilan sebuah Sweet Alert. Kita oke. Ya. Nah, ini yang 07 mana ya? Nah, ini 07 sudah tidak ada. Ya, itu untuk apa namanya, boost untuk latihan kita kali ini. Oke, kita coba. Nah, ini ya. Kita coba kembali. Ya, ini. Ya. Nah, ini ya. Mulai ke apa namanya? Nah, ini ya, ya, data disimpan ya. Semua tampilan skip aja ya. Ini skip. Ya, lagi edit, update tadi ya. Hasil update.
bisa diupdate. Ini yang bagus tadi, ya. Nah, ini ada latihan, ya. Tadi sudah sebelumnya sudah apa namanya, ditampilkan ya, ada latihan yang pertama. Nah, coba Anda tambahkan ketika nama Anda di sini. Ya, ini bukan tugas ya, sebagai latihan ya. Latihan Anda di sini. Nah, Anda coba di sini ketika nama Anda di sini supaya nanti ada nama ya di bagian atasnya, ini bagian atasnya. Simpan, update dan hapusnya juga ada ya. Ini yang tadi kalau yang aslinya ini yang tidak ada ya ketika nama Anda di sini. Nah, sekarang nanti silakan Anda tambahkan ini. Ini ya, coba dulu ya, latihan yang pertama ini yang pertama. Ya. Nah, ini yang kedua. Nah, ini agak memeras logika Anda ya, urutkan dari 4101 di awal ya, kemudian menjadi 41106 di awal. Ya, jadi ascending menjadi, nah ini dia nih. Ya, ini ascending ini. Ini ascending kan, 1 2 3 4 5 6 ya, mungkin di apa namanya, di latihan Anda itu udah ascending ya. Nah, ini menjadi ini ya, menjadi apa namanya, jadi descending. Ini ya, ini jadi descending. Ini silakan dicoba saja gimana caranya. Apa namanya yang bisa saya sampaikan kali ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sekali lagi ya, saya pesan kepada Anda, tantangan untuk menjadi programmer itu cukup berat. Ya, awal kita untuk menjadi seorang programmer itu diawali dengan mengetik kode program. Setelah mengetik kode program, ya kemudian kita coba masuk ke pemahaman. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Nah, setelah kita mencoba memaknai setiap sintak dari program tersebut, yang berikutnya, tahapan yang ketiga itu adalah logika, penggunaan nalar. Ya, kita gunakan nalar, kita gunakan logika. Ya, setelah kita menggunakan logika, barulah kita masuk ke celah-celah ya, apa namanya, keahlian di programmer. Jangan pernah menyerah. Ya, pesan saya jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah ketika Anda mengalami suatu kesulitan, terus saja, karena ini boleh dikatakan apa yang saya buat di sini, apa yang saya sajikan di sini, sudah saya testing sebelumnya, sudah saya debug sebelumnya. Jadi boleh dikatakan 100% ini sudah berjalan atau berhasil. Ya, tinggal bagaimana nanti Anda menghadapi kesalahan dalam pengetikan, itu saja yang harus menjadi tantangan Anda. Jangan pernah menyerah. Kalau misalkan satu kali gagal, ya belum dua kali, belum tiga kali, belum empat kali dan selanjutnya. Ya jangan pernah menyerah terlebih dahulu. Itu pesan saya. Terkadang apa yang kita apa namanya kita hadapi tidak sesederhana ya apa yang diucapkan, tetapi minimal kita sudah mencoba. Ya, mencoba itu bukan berarti kita selesai, wah ini udah gagal, wah ini nggak bisa lah gitu ya. Tapi terus, ya terus mencoba, terus mencoba. Terus. Apa yang disajikan dalam materi kita kali ini sekali lagi ya, semuanya ini sudah diuji, sudah apa namanya dilakukan pengecekan ya. Jadi untuk mengalami kesalahan ya sintak itu minimal ya, sangat minimal sekali. Ya mudah-mudahan bisa diterima apa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Kita ketemu lagi nanti pada pertemuan kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.